Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ke pembicara kedua, ke Kak Darmansyah ya. Saya bacakan. Pak Darmansyah sudah hadir ya? Kando Darmansyah? Siap. Nah, Udah. Masa sebelumnya saya akan bacakan ya, mengingat waktu Bicara ya, saya ketiga. cepat ya. Oh, ketiga ya. Latar belakang pendidikan, sarjana ekonomi studi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 82, kemudian pasca sarjana program perencanaan pembangunan ekonomi Erasmus University sama Universitas Syahkuala 83, kemudian Sekolah Dinas Luar Negeri Kementerian Luar Negeri 84, lalu pendidikan kebijakan perdagangan GATT WTO Trade Policy Course Jenewa Swiss 93, Master of Art jurusan Ilmu Hubungan Internasional Cum Laude Webster University Jenewa Swiss 97, program doktoral Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Cum Laude Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Bandung 2011. Nah, Kando Darmansyah ini memang karirnya di Deplu ya. Latar belakang profesional, penugasan diplomatik internasional dan nasional ya. Ini banyaknya nih, panjang. Nah, yang kubaca yang dekat-dekat bela ya, yang terakhir. 2015-2017 itu Kepala Sekretariat Presiden RI atau Sekretaris Presiden. Kemudian sebelumnya sempat menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu RI 2014-2015. Lalu pernah menjadi Duta Besar RI di Polandia 2010-2014. Ini sebelum Pak Peter ya, Kando ya? Ya, sebelum. Kemudian Kepala Pusat Didikan dan Pelatihan Kemenlu, ya, kemudian Wakil Duta Besar Deputi Chief Mission Perwakilan Tetap RI untuk Uni Eropa di Brussel, Belgia 2003-2005. Nah, ini Kepala Bidang Ekonomi Perwakilan Tetap RI untuk di PBB 2001-2003 dan seterusnya. Banyak lagi kan, udah perlu baca ya. Yo, panjangan kirim gini. siapa nak minta aku kirim. Kemudian jabatan pada forum internasional. Nah, ini mungkin Kando bisa cerita ya soal pengalaman di PBB. Itu yang paling terdekat itu sekarang President of Industrial Development Board atau UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, November 2020 sampai sekarang. Lalu Ketua Delegasi RI untuk berbagai sidang atau konferensi internasional di PBB Vienna, Austria 2017 sampai sekarang. Kemudian Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency. Nah, selain itu Kanda Darmansyah ini aktif ya sebagai delegasi RI ya di WTO maupun di UNTAC ya. Kemudian pernah delegasi RI, mewakili pemerintah RI di beberapa seminar. Lalu juga sebagai negosiator ya dan delegasi di World Summit Sustainable Development. Baik, itu pengalaman. Kemudian beliau juga pernah menulis ya dalam publikasi editor Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia penerbit Gramedia tahun 2004, editor pelaksana Indonesia NDWSSD Forging Consensus for Global Agreement on Sustainable Development 2002, Perwakilan Tetap RI di PBB New York 2003, editor kepala Jurnal Diplomasi Pusat Pendidikan Pelatihan Kemenlu 2008-2010, kemudian Soft Power untuk Aceh, Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi, penerbit Gramedia 2013. Nah, kemudian kontributor artikel dan kolom media massa terbuka seperti Warta Ekonomi, Jakarta Post, Sinar Harapan, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia, Kompas, termasuk Gatra. Pernah mendapat penghargaan tingkat ketiga, Class Commander Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland dari pemerintah Polandia 2014, penghargaan buku terbaik 2014, peringkat kedua, Perpustakaan Nasional Indonesia untuk Soft Power untuk Aceh, Satya Lencana Karya Satya, penghargaan loyalitas dan dedikasi pegawai negeri sipil 94, 2004, dan 2014. Banyak juga kan, doh. Kalau mau meninggal ke Palembang ini berarti. Oke, itu aja. Silakan
Kanda Darmansyah menyampaikan materinya. Kita mungkin sekarang jam 4.56 ya, mungkin 15 menit Kando. Nah, setelah ini kita tanya jawab 15 menit. Ayo. Karena waktu Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Jakarta, Indonesia. Selamat pagi Wina. Terima kasih Dindo Tabrani sudah memperkenalkan. Dan juga terima kasih Kando Marwah yang sudah ngundang dan ngasih tahu dari awal. Sebelum itu aku pengen nyapa senior-senior kita di sini. Kiai Rajab. Assalamualaikum ya. Lama udah ketemu. Ya. Tapi kabar bote ya? Bote. Alhamdulillah. Masih ingat walau di Austria bahasa Komori. Oh Congki Dayona. Mesti. Nggak ketahuan, nggak sengaja ketahuan Tabrani ini dulur ternyata. Ininya itu Mindo ternyata dari sebelah ayahku. Nah, dulur kita nih jadi. Kolpa. Terima kasih. Kolpa. Kolpa. Jadi aku diminta oleh panitia untuk bicara tentang diplomasi hukum ekonomi dalam konteks PBB di Austria ini. Tapi juga diminta cerita dikit tentang kaitan atau hubungan antara ekonomi, hukum dan ekonomi. Nah, itu perintahnya itu, instruksinya mah itu. Jadi aku udah baca keluar dari koridor itu yang aku sharing sama webinar kita hari ini. Mohon izin aku ada PowerPoint, icak-icaknya itu ya supaya agak ilmiah lah dikit ya. Oh, Kita silakan, serius, Kando. santai lah ya. Nah lupa pula. Nyapa dulur kusiko ini. Pak Dubes Tantowi, apa kabar? Ujuku lah lupa dari negaraku. Sempat kecil hati juga, tadi sempat kecil hati juga. sorry. Apa kabar? Selandia Baru aman ya? Oh, anak sahur kita di sini. Teman, Karno yang ngomong ini dubes stop, kita tunggulah sampai selesai. Laju. Ini kanco lamo ini. Kami kawan sejak dari zaman kursus Salendra. Jadi modal bahasa Inggris kami ini cuma di Salendra itulah. Jadi dubes. Jadi dubes. Ayo, enak dulu berkesan. Sekarang kita langsung sumsasi ya. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, Kando, silakan. Yo. Sudah nampak, Dek? Ya, sudah. Nah, judul presentasi aku ini dinamika diplomasi hukum ekonomi di PBB. Latar belakangnya adalah kenapa aku ambil judul diplomasi hukum ekonomi? Karena di PBB ini sendiri memang ada salah satu organnya yang menangani norm setting dan policy dialog di dalam membahas hukum ekonomi internasional. Jadi pelaksanaan ekonomi dibuatkan dalam suatu harmonisasi hukum internasionalnya. Disitulah letak kaitan antara hukum dan ekonomi di dalam kancah diplomatik internasional. Jadi aku kira inilah yang relevan untuk kita bicarakan dengan para alumni Fakultas Hukum Unsri dengan PBB. Untuk sekedar memberikan semacam line of thought, dikit baik aku nak cerita. Satu, hubungan antara hukum dan ekonomi, ini atas permintaan instruksi dari Dindo Tabrani tadi, kemarin. Kemudian aku langsung akan cerita tentang bagaimana hukum ekonomi itu dinegosiasikan, diperjuangkan di dalam kerangka PBB. Wahananya, institusinya yang menangani hukum ekonomi di PBB di Austria ini adalah UNCITRAL. Nah, aku akan bahas ini nanti tentang apa dan bagaimana prosedur dan mandatnya UNCITRAL ini di Wina PBB Wina ini. Kemudian saya akan membahas juga pembahasan substansi yang ada di UNCITRAL, aponian yang dibahas. Aponian yang menjadi
kepentingan negara maju dan negara berkembang di dalam hukum ekonomi di PBB. Kemudian terakhir, ini perkembangan terakhir, yaitu salah satu isu yang menarik di unsitral PBB itu adalah mengenai reformasi ISDS. ISDS ini adalah semacam lembaga penyelesaian sengketa investasi. Justru disinilah terjadi pergulatan kepentingan. Pergulatan kepentingan yang membutuhkan diplomasi antar negara. Pergulatan kepentingan ini kan begoco nih, ribut, berdebat, negosiasi. Nah, untuk menyelesaikannya diperlukan langkah-langkah diplomasi. Itulah kira-kira line of thought yang akan aku share di webinar ini. Kita lihat dulu antara hukum dan ekonomi. Ini kalau tidak salah, waktu di studi pembangunan dulu, ekonomi, fakultas ekonomi, sudah ada pelajaran ini. Dosennya kalau tidak salah Kak Marwah Detab, Ya, benar. Pak Toto Kasihan, almarhum ya. Almarhum. Nah, beliaulah yang mengajar, namanya PTHI kalau nggak salah, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jadi aku pikir ini sepintas baik kita bahas hukum dan ekonomi. Nah, yang aku ingat dari omongan beliau itu, adalah yang pertama ini. Ini yang paling penting nih. Secara konseptual idealis, itu hukum itu dibuat sebagai aturan main. Tetapi muncul pertanyaan, siapa dulu yang muncul di dalam peradaban manusia di dunia ini? Apakah hukum dulu ataukah ekonomi dulu? Ya, aku ingat banget beliau itu menjelaskan ini juga dulu. Antara hukum dan ekonomi. Nah, yang aku ingat adalah ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah konseptual idealis yang mengatakan bahwa hukum itu sebagai aturan main memang perlu disusun untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi. Jadi duluan hukum dulu yang dibikin, mangko ekonomi itu lancar, tidak begoco, persaingan bisa sehat, tidak ribut, tidak nyari lokak baik, supaya ada hukum yang mengatur. Ini dalam konteks konseptual idealis. Tetapi kalau dilihat dalam perspektif praktikal realis, kejadian yang ada di lapangan, justru hukum itu muncul kemudian. Nah, ini aku sedikit-sedikit pernah dengar filsafat hukum dulu, mengenai apa guna hukum, kenapa hukum perlu dibuat. Hukum itu muncul setelah ada kegiatan ekonomi. Karena dengan adanya kegiatan ekonomi memunculkan keributan, kegaduhan, perebutan kepentingan. Nah, karena ada kegiatan ekonomi, makanya perlu hukum. Jadi, dalam peradaban manusia, manusia nyari makan dulu. Nyari makan, berebut, begoco, bersaing. Makanya dibentuk negara dengan landasan hukum. Itu yang aku pahami dari pertanyaan Dindo Tabrani waktu aku tanya ngomong apa gitu. Nah, jadi inilah kedudukan hukum dan ekonomi menurut pandangan selama ini. Aku nggak tahu teorinya apa, tetapi inilah perspektif yang aku tangkap dari konseptual idealis dan praktikal realis. Ini cerita panjang, tapi aku kira bukan topik dari webinar kita hari ini. Nah, contohnya kenapa muncul ekonomi dulu baru hukum kemudian? Ada contoh di era Perang Dunia, GATT itu mengenai perdagangan, UNCITRAL mengenai perdagangan dan investasi, WTO ini mengenai ekonomi perdagangan, ini dibuat baru-baru saja tahun 46, tahun 66, dan tahun 95. Selama ini memang tidak ada aturan dunia. Tapi karena perekonomian dunia semakin terbuka, persaingan, perbenturan kepentingan semakin kencang, dan begoconya tambah rame, makanya dibuat peraturan hukum, yaitu rules making-nya dibuat, set of rules-nya dibuat, yaitu GATT, UNCITRAL, dan WTO. Jadi inilah yang menjawab pertanyaan peranan hukum dan ekonomi dan kedudukan hukum dan ekonomi di dalam perekonomian dunia.
Peran hukum sendiri di dalam pembangunan ekonomi ini juga kita sudah paham. Nah, sepintas saja kita lihat. Memang hukum itu memberikan kepastian soal stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan. Ini konsep dasar juga nih. Di dalam ekonomi, prediktabilitas ini memang sangat penting. Karena kita kalau mengadakan diplomasi ekonomi, yang ditanya oleh para pelaku bisnis adalah aturannya gimana sih? Mengatur tentang pengadaan land acquisition-nya gimana? Pembebasan tanah gimana? Pajak berapa? Nah, inilah para bisnismen ketika mengadakan kegiatan ekonomi, investasi, whatsoever, yang ditanya adalah set of rules. Rule-based mechanism-nya gimana? Inilah yang membuat azas prediktabilitas perlu, karena berguna sekali untuk membuat cost and benefit analysis. Pengusaha tidak pacak menghitung untung ruginya kalau tidak ada prediktabilitas yang dilandasi oleh hukum. Inilah yang sering kita hadapi di dunia diplomasi ekonomi di luar negeri. Ya, keadilan pastilah, inilah the core of philosophy dari hukum, yang tujuan akhirnya adalah keadilan. Di dalam GATT WTO sendiri, non-diskriminasi ini adalah the mother of filosofi dari trade liberalization. Liberalisasi perdagangan harus berdasarkan non-diskriminasi. Ini yang disebut dengan the mother of principle in the trade policy. Non-discriminatory and MFN, most favored nation. Ini ada hukumnya. Baik. Sekarang kita langsung masuk lagi ke inti dari diplomasi ekonomi, hukum ekonomi di PBB. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, di dalam mekanisme struktural PBB itu memang banyak sekali organ-organ PBB yang menangani isu-isu tertentu. Nah, untuk hukum ekonomi itu PBB mempunyai organ yang namanya UNCITRAL. UNCITRAL itu singkatan dari United Nations Commission on International Trade Law. Inilah lembaga yang menangani hukum ekonomi di dalam hubungan antar negara di bawah naungan PBB, yang kebetulan yang menanganinya adalah di Wina. Nah, karena Wina itu dubesnya ya wong Lembang tadi, ya gawe kita lah ngurusin ini. Citra, yang wong dusun tadi kan, yang modal bahasa Inggris dari Sahendra tadi kan. Nah, inilah UNCITRAL ini mengadakan pembahasan, negosiasi, whatsoever di PBB Wina. Namanya UNCITRAL. Nah, kita lihat sepintas bela. Mandatnya, gawenya, tugas dari UNCITRAL itu adalah membuat harmonisasi dan kodifikasi praktek pengaturan perdagangan internasional, termasuk investment. Karena trade and investment itu dua sisi mata uang, nggak bisa terpisah. Orang mengadakan investasi pasti bawa barang, barangnya dijual, pasti itu. Nah, di dalam berkontribusi ini, mereka di dalam melaksanakan mandatnya, UNCITRAL ya memberikan set of rules, policy making di dalam lembaga itu sendiri. Mohon perhatian yang di sebelah paling kanan ini. Memang ada mispersepsi selama ini. Memang ini kan apa ya, masalah di internasional ini kadang-kadang nggak begitu populer di dalam negeri. Tetapi ada mispersepsi umum yang mengatakan bahwa UNCITRAL ini adalah lembaga bawahan WTO karena mengenai perselisihan perdagangan. Bukan bagian dari WTO. WTO itu khusus mengenai trade antar negara. Ini state to state. Oke, negara dan negara. Ini WTO. Tetapi UNCITRAL bedanya adalah menyelesaikan perselisihan antara investor dan state, yaitu antara bisnismen dan negara. Investor dan negara.
sini bedanya. Tapi bagi yang belum pernah mendengar ya mungkin ini bagian dari WTO. Bukan. Itu adalah dua lembaga yang terpisah. Nah, produk-produk yang dikeluarkan UNCITRAL itu sebenarnya lebih banyak ke set of rules and norm setting. Penentuan standar, norm setting, and legal construct. Model of law. Model untuk hukum mengenai hubungan ekonomi antar negara. Mengenai pedoman dalam pembuatan legislasi. Kemudian ada juga mengenai pedoman dalam panduan membuat hukum ketika membuat kontrak. Ini semua terserah negara masing-masing. Mereka cuma membentuk norms, standar, aturan umum, policy level. Bahwa dia binding atau tidak binding itu sangat tergantung dengan hubungan dua negara itu sendiri. 5 menit lagi kan? Berapa? 5 menit. Siap. Kita bikin cepat. Diplomat ini lemah deh. Pacak ngomong pendek, pacak ngomong panjang. Kalau ngomong panjang sampai besok udah selesai ngomong. Kita bikin pendek. Ya, Nah, pendek, di dalam pembahasannya memang ada pergulatan kepentingan di dalam UNCITRAL itu, Dewek. Apa pergulatan kepentingannya? Pergulatan kepentingan di negara-negara PBB di dalam hal UNCITRAL itu adalah ini. Intinya adalah ISDS itu dalam penyelesaian investment dispute itu, masalahnya itu kadang-kadang investor itu terlalu dimanja di suatu negara. Karena dia merasa dia dibutuhkan oleh negara yang masih miskin. Makanya dimanfaatkan oleh investor. Sehingga negara menghadapi banyak kasus investasi. Minta ganti rugilah. Sementara negara banyak yang diem. Karena merasa butuh. Jadi bargaining position-nya very weak. Nah, ini masalah. Oleh karena itulah, dengan adanya masalah kayak ini, diadakan reformasi sejak 2017 kemarin. Yaitu diadakan semacam pembahasan reformasi sengketa ISDS ini. Apa isinya antara lain? Ini dia. Nah, di dalam konteks Indonesia sendiri, Indonesia ini ikut di dalam pergulatan negosiasi di UNCITRAL. Bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan investor dan kepentingan negara. Nah, oleh karena itulah, di dalam negosiasi kita dengan UNCITRAL, di dalam konteks ISDS tadi, Indonesia berposisi bahwa kita perlu mendorong reformasi ISDS yang memberikan akomodasi terhadap negara untuk membangun semacam policy space. Policy space ini memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan nasionalnya sendiri. Istilahnya right to regulate. Jadi kalau ada investor yang datang ke Indonesia, jangan pernah khawatir bahwa investor itu atau negara asal investor itu akan menguasai Indonesia. Tidak. Karena apa? Karena di dalam ISDS yang diatur oleh PBB ada yang namanya policy space dan right to regulate. Ini yang awam banyak tidak tahu. Bahwa negara punya hak untuk exercise policy space dan right to regulate. Dan ini diakui oleh PBB. Oleh karena itulah, jangan pernah khawatir. Kalau kita membuat peraturan, kita mempunyai hak untuk mengadakan ini. Tergantung kitanya. Nak berjalan benar tidak. Kalau nak dikongkal-kongin juga bisa. Jadi tergantung para pengambil keputusan. Mau mengexercise policy space ini dan right to regulate. Oke? Nah, di dalam diplomasi terakhir, Indonesia dengan negara-negara lainnya memainkan atau menegosiasikan apa yang disebut dengan mandatory mediation. Ini yang menjadi perdebatan. Di dalam sengketa, kita maunya sebelum masuk sengketa, kita harus bangun yang namanya mandatory mediation. Artinya, sebelum kita begoco, ribut di pengadilan namanya ISDS, yuk kita adakan mediasi dulu.
supaya tidak keluar duit banyak. Kalau ini keluar duit banyak, lawyernya mahal. Mediasi mandatori ini diselesaikan secara bilateral. Dan inilah yang kita perjuangkan sekarang. Jadi inilah pergulatan kepentingan. Sementara negara maju, ya maunya langsung ke SDS, langsung ke pengadilan. Karena mereka kan mindsetnya ada rule-based mechanism. Sementara kita kaget dulu kita negosiasi dulu. Apa istilah musyawarah dulu. Mandatory mediation itu musyawarah. Oke? Nah, disinilah letak perjuangan kita. Ini masih terus berlangsung. Alhamdulillah Indonesia sampai saat ini masih menjadi anggota sampai tahun 2025 nanti. Nah, saya mau mohon perhatian untuk yang terakhir nih, posisi negara berkembang. Untuk mengatasi supaya ada keseimbangan antara negara maju dan negara berkembang di dalam dispute hukum ekonomi di PBB, kita mengusulkan untuk dibentuk yang namanya multilateral investment court. Jadi jangan secara bilateral. Kalau bilateral, kita menghadapi negara maju kalah. Jadi lebih baik multilateral, karena itu rule based banget. Oleh karena itulah kita lagi berjuang memperjuangkan namanya multilateral investment court yang sudah menyetujui adanya multilateral investment court ini adalah Vietnam dan Singapura. Makanya Vietnam ini cepat sekali tumbuhnya. Karena mereka sudah ada persetujuan dengan Uni Eropa yang menggunakan set of rules and norm setting yang ditentukan oleh PBB. Kita masih belum, masih dalam proses membuat free trade agreement dengan Uni Eropa. Makanya lagi berjuang, lagi bergocok gitu. Apalagi ada masalah sawit, lagi ribut. Itu salah satu penghalang kita untuk ikut ini. Jadi PBB dibina lagi mengurus ini, dan mohon doa semoga Indonesia bisa cepat mendapatkan yang namanya free trade agreement, kemudian kita dapat negosiasi dengan Uni Eropa dan negara maju lainnya berdasarkan prinsipal di dalam konteks dispute settlement-nya. Maka bargaining position kita kuat, maka kita acak Goco itu menang. Disinilah akan dilindungi oleh hukum multilateral. Aku kira itu cukup, Deta Berani. Terima kasih. Ya, cukup. Baik, terima kasih Kando Darmansyah. Materinya agak berat ya, karena itu unisitral. Mungkin kaget aku saran ke Kando ngasih kuliah terbuka di tahun Sri Kando soal unisitral ini. Karena itu materinya banyak itu soal itu. Banyak banget. Aku tadi cuma ambil yang isu lagi current aja. Iya. Yang terkait sama investasi lagi rame. Omnibus Law juga rame itu di sini. Mungkin kaget kita koordinasi sama Kando Dr. Febrian, dekannya Siap. Kando. Ya. Dengan senang hati. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak, Kando, Dindo, ini akhir dari pembicara ya ketiga. Dan pada sesi terakhir ini ya saya berikan kesempatan, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya kepada ketiga pembicara atau termasuk juga ke Bapak Dekan mengenai apa yang kita bicarakan hari ini tentang hukum dan pembangunan ekonomi ya. Nah, tentu pertanyaan kita harapkan memang yang mengharapkan ada solutif ya yang sifatnya membuka wawasan kita tanpa bertanya soal kebijakan pemerintah yang sifatnya menghujat ya. Kita akan bertanya ya untuk mendapatkan informasi dari ketiga pembicara terkait dengan topik yang ditanyakan. Di kolom chat ya itu sudah ada pertanyaan dari Kando Edi Ganifu ya. Itu mungkin ini keterkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang apa yang dijelaskan oleh Pak Agus ya. Nah, beliau menanyakan bahwasannya mungkin bisa langsung di ini Pak Kando Edi. Bisa langsung bicara Kando? Masih ada nggak Kando? Halo Kando? Kando Edi Ganifu.
Baik, dia tanyakan perihal selama ini fakta di lapangan, undang-undang atau kebijakan regulasi yang ada sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Ya, menurut saya hal itu disebabkan karena sikap mental eksekutor di lapangan yang notabene adalah pejabat di daerah, kemudian tidak tegasnya sanksi bagi tidak menjalankan kebijakan tersebut, dan ketiga, perspektif hukum bagi pelanggar kebijakan belum jelas. Untuk itu mohon pencerahan bagaimana perspektif hukum supaya kebijakan atau undang-undang cipta kerja bisa dilaksanakan sesuai dengan ruhnya atau undang-undang tersebut. Ya. Nah, mungkin Pak Agus bisa sedikit memberikan pandangannya. Ya. Silakan Pak Agus. Ya, makasih Pak Tabrani, makasih tadi atas pertanyaannya. Mohon maaf memang karena juga saya bukan ahli hukum, tapi mungkin saya bisa merefer bagaimana kami di Bank Mandiri menegakkan sebuah aturan dan integritas. Saya mungkin membagi dua hal. Yang pertama adalah tentunya untuk tegaknya suatu aturan, suatu undang-undang. Kalau dari perspektif dunia usaha yang kami amatin selama ini adalah yang pertama tentunya adalah perangkat pendukungnya harus disiapkan. Perangkat pendukung tadi itu yang tadi kami katakan sebagai dari sisi IT-nya, dari sisi datanya, dan dari sisi law enforcement-nya memang harus konsekuen, harus tegas dan tanpa pandang bulu. Itu dari sisi yang sifatnya tangible things, yang memang bisa kelihatan dan memang bisa dilaksanakan. Tetapi lebih kepada itu ada juga yang mungkin ini relevan yang tadi dikatakan oleh Pak Tantowi berkaitan dengan bagaimana warga Selandia Baru itu demikian patuhnya, tapi tidak karena takut dihukum. Nah, karena law enforcement itu untuk suatu entitas menurut saya yang memang masih ada ketakutan untuk mentaatin peraturan karena hukuman. Itu mungkin levelnya oke, tetapi untuk next ke the next level, yang paling penting itu sebetulnya yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai revolusi mental. Bagaimana kepatuhan kepada undang-undang itu bisa menjadi satu budaya. Bagaimana bisa menjadi satu kebiasaan karena ketakutan dihukum, menjadi kebiasaan karena merasa itu adalah kewajiban, menjadi kebiasaan karena itu adalah suatu belief. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana membuat aturan itu bukan saja karena takut dihukum, bukan saja karena menjadi kebiasaan, tapi sudah sampai ke level belief, ada keterpanggilan. Dan menurut saya, dua hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah pertama adalah kalau di istilah kita itu tell me atau kampanye atau sosialisasi. Yang kedua adalah role model, keteladanan nasional. Hanya dua inilah yang nanti secara jangka panjang bisa membangun keterpanggilan orang untuk mematuhi satu aturan tanpa harus ada yang menghukum. Seperti yang di Selandia Baru tadi. Tetapi memang untuk di tahap awal tentunya perlu ada konsekuensi hukum, ada data analitiknya, ada sistemnya, ada perangkatnya. Tapi tidak cukup di situ, kalau mau efektif dan jangka panjang, memang harus dibangun budaya yang menjadi kebiasaan, budaya yang kemudian menjadi belief. Inilah yang mungkin bagian daripada apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi menjadi bagian daripada revolusi mental. Dan ini harus diawalin dari para leader di Bank Mandiri. Dari leader yang ada di Indonesia, terutama para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Mungkin kira-kira itu pandangan view dari saya, Pak Tabrani. Makasih. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Ya, kira-kira itulah jawaban untuk Pak Kando Edi Ganifu ya. Nah, yang penting ada kepatuhan itu menjadi budaya, kemudian ada keteladanan, ada sosialisasi aturan. Nah, terkait dengan penegakan kepatuhan hukum tadi itu menarik yang Kak Tantowi katakan tadi, ternyata di sana orang patuh hukum dan hukum itu bukan ditakuti tapi dipatuhi ya. Nah, kemudian tadi saya dengar juga, ini pertanyaan juga selanjutnya dari Pak Marwan nih. Bagaimana mungkin di New Zealand itu tidak ada konglomerasi, yang ada koperasi. Nah, kita contoh New Zealand atau New Zealand contoh Undang-Undang Dasar kita, Kando Tantowi. Mungkin sedikit jelasin, Kando. Iya, bagus nih untuk pertanyaan Kak Marwa itu. Jadi negara Selandia Baru ini ada perbedaan dengan banyak negara di dunia, termasuk dengan Indonesia. Jadi negara ini sangat egaliter.
everyone should be equal before the law. Jadi itu adalah prinsip utama dari negeri ini. Semua orang itu harus sama di depan hukum, tidak boleh ada orang yang lebih. Jadi saking egaliternya, negara ini segaris lagi itu sebenarnya sosialis. Mereka sangat tidak suka dengan kelompok-kelompok yang mempunyai privilege tertentu. Termasuk diantaranya itu adalah para diplomat. Para diplomat itu kan di mana-mana itu kan di-treat khusus. Salah satu hak dari diplomat yang melekat sesuai dengan konvensi Vienna itu adalah hak imunitas. Kita tidak bisa dihukum, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Nah, wong sini tidak senang dengan diplomat itu. Ya. Nah, pengejawatahan dari sikap egaliter mereka itu dimanifestasikan dalam semua sendi-sendi kehidupan, termasuk